Duluan guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan wangers. Balik lagi di channel Selama 5 to 9. Oke, kali ini agak sedikit beda ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat nggak ada tepung terigu di sini. Kali ini gue mau nyoba di video ini tuh buat bikin kopi. Kita bikin kopi, kita coba bikin espresso. Kayaknya enak tuh kan, kita sambil makan roti, kalau rotinya jadi terus ditemenin sama kopi itu kan. Ditambah lagi kalau kayak kenapa kopi ini juga masuk di dalam channel Selama 5 to 9 juga karena selain emang ini juga sangat-sangat mengisi waktu luang gua, juga ada persamaan dengan si starter sourdough kemarin. Jadi kayak yang gue bilang kemarin, kalau starter sourdoughnya itu kita berhasil bikin, bakalan banyak tuh. Kita bisa nyoba-nyoba bikin makanan kayak roti atau pizza yang bahan dasarnya itu pakai si starter itu, sama dengan kopi. Yang teman-teman tahu juga kan, kayak kalau buat kita bikin kopi-kopi kekinian kayak nantinya kopi gula aren. Sorry, gue matiin kompor dulu ya. Oke, kayak kopi gula aren, terus kayak cappuccino atau apapun itu juga kan dasarnya itu dari espresso. Nah, jadi gue ngeliat ada kesamaan antara si espresso sama starter sourdough. Sama-sama satu hal yang basic, yang diperluin digunain di beberapa makanan atau beberapa minuman. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin espresso, ya nanti kedepannya pun juga bakalan banyak minuman-minuman kopi kekinian yang bisa kita coba-coba. Nah, kurang lebih kayak gitu kenapa gue masukin si bikin kopi espresso ini ke channel ini. Tapi untuk kalau espresso sendiri beda sama sourdough ya kalau buat gue, karena kalau buat espresso udah dari lama juga gue coba-coba bikin gitu, bahkan udah jadi daily. Buat minum kopi ya biasa gue bikin sendiri kayak begini. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Kalau mau bikin espresso berarti kita harus ada biji kopinya. Nah, ini gue udah biasa beli, emang stok kopi gue biasa pakai kalau buat ngopi. Jadi gue mau jelasin dulu ke teman-teman sedikit aja. Gue juga bukan yang paham-paham banget, cuman kayak gue biasa gue jelasin yang biasa gue bikin aja. Espresso sendiri itu nanti gue bikin hasilnya itu biasa dibilang yieldnya itu standar yang 30 mili. Gue pakai sama kayak sourdough, biasa itu espresso udah ada perbandingan juga. Nah, berarti gue bikin perbandingannya itu rasionya itu 1:2. Itu yang basic banget. Espressonya itu 1:2. Satu itu dosnya, nanti 2 itu yieldnya. Apa itu dos, apa itu yield? Berarti kalau dos itu adalah biji kopinya, bisa dibilang biji kopinya. Kalau gue biasanya pakai, karena gue mau hasil espressonya itu 30 mili, berarti itu gue pakai biji kopinya itu yang 15 gram gramasinya, karena 1:2, 15 kali 2 hasilnya itu 30 gitu kan, 30 mili. Nah, kalau kayak gitu berarti gue bikinnya gue ngambilinnya itu 15, nanti hasilnya 30. Nah, buat teman-teman sendiri mungkin ada yang belum tahu, gue mau tambahin sedikit. Untuk bikin espresso itu kita butuh biji kopi. Kalau di marketplace itu biasanya dibilangnya itu espresso blend. Beda sama single origin yang gue tahu ya. Karena kalau single origin itu mereka itu itu biasanya dibikin itu buat manual brew, yang nanti lu saran penyajiannya itu kayak misalkan lu pakai V60 atau kopi tubruk gitu kan, yang langsung diaduk kayak gitu. Beda sama espresso. Nah, kalau espresso sendiri lu bisa carinya tuh di marketplace itu espresso blend.
nanti biasanya tuh di keterangannya itu biasanya paling ditonjolin itu dia biasanya persentasenya antara Arabica, Robustanya berapa gitu, 70-30, 50-50 gitu kan, beda sama single origin. Kalau single origin biasanya nama bijinya tuh, nama binnya. Nama binnya biasanya merujuk ke tempat dia di perkebunannya dia, yang kurang lebih kayak gitu yang gue tahu. Beda sama espresso blend ya. Kalau espresso blend itu emang dia dibikin khusus buat bikin espresso. Bedanya apa? Biasanya dia tuh agak lebih di roastingnya itu agak lebih gosong. Jadi nanti kalau hasil espressonya itu akan lebih bold dibandingin kalau yang single origin. Karena kalau single origin itu dia ngejar rasa si kopinya, tingkat keasamannya kayak gitu gitulah. Gue juga nggak pernah main di manual brew sih, nggak pernah pakai apa, nggak pernah bikin kopi single origin kayak gitu. Pernah tapi bukan yang daily. Kalau daily gue biasa ya ini espresso. Kalau nggak bikin americano, bikin cappuccino gitu kan, kopi susu, atau ya bikin kopi gula aren kayak gitu. Kalau lagi mau yang pahit-pahit ya udah americano aja, nggak pernah pakai yang single origin gitu. Jadi kalau temen-temen ada yang mau nyoba bikin espresso kayak yang mau gue lakukan sekarang, berarti nyari beansnya itu, nyari biji kopinya itu di marketplace, searchingnya itu espresso blend. Ini gue pakai ini sorry ini gue nggak kemasan aslinya, ini kemasan gue nyoba kopi yang sebelumnya. Yang kopi sekarang ini kemasannya rusak, jadi gue taruh ke kemasan yang lama. Jadi gue lupa ini berapa persen, saya ingat gue 70-30 deh, 70 Arabica, 30 Robusta. Oke, cukup buat penjelasan singkatnya. Sekarang kita mulai ini aja deh, apa namanya, gramasinya dulu deh. Untuk karena yang tadi 1:2, berarti gue bikin bijinya ini di 15 gram. Oke, 15 gram. Lebihin dikit karena nanti bakalan kebuang nempel. Oke, 15 gram. Gue pakai grinder yang standar. Gue pakai di 1 yang dia cukup halus. Itu juga salah satu perbedaan ya. Kalau kayak misalkan kita maunya di single origin manual brew, biasanya green size-nya itu dia yang agak kasar. Cuman kalau buat espresso begini dia halus. Oke. Udah gue grinder, gue panasin air dulu. Kita kali ini mau bikin espressonya dulu aja ya guys. Gue pakai gelas ukur ini, gelas ukur biasa. Gue lagi apa namanya, nggak tahu kemana karena udah lama nggak pakai gelas ukur. Biasanya gue kalau bikin ya langsung susu atau langsung di gelas airnya, langsung espressonya langsung tuang di situ. Karena kali ini kita mau jelasin cara bikin espresso, kayak mesti di sini deh biar kelihatan ukurannya. Oh iya, nama alat yang gue pakai ini Rockpresso ya.
Teman-teman kalau emang mau coba cari tahu, ini namanya Rockpresso. Cara pakainya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ini udah cukup. Biasanya gue sebelum kalau pakai Rockpresso ini, sebelum pakai beneran buat bikin, gue panasin dulu. Preheat ini kita panasin dulu. Fungsinya apa dipanasin? Biar si wadah yang di sini, terus di portafilternya juga udah hangat. Jadi nanti di saat beneran kita lagi bikin kopi, suhu dari air yang kena ke kopi diharapin tuh nggak turun jauh gitu. Karena kalau ininya dingin, pas kita tuangin air panasnya, biasanya sebelum kena kopi air panasnya itu turunnya suhunya udah turun karena udah kena permukaan yang dingin suhunya. Jadi sebelum kayak gitu kita mendingan panasin dulu. Jadi suhu yang kena kopi itu bener-bener yang kita mau. Biasanya itu di 90 derajat. Cuman karena gua nggak pakai termometer, gua cuma ngandelin suara ini sih. Dari bunyi dikasih jeda sampai berapa menit, itu biasa sudah 90 derajat. Tapi kalau teman-teman mau nyoba-nyoba, ada bagusnya beneran pakai ya, biar lebih jelas. Oke, ini udah lumayan. Kita preheat dulu. Tinggal diangkat aja, kita tunggu dia turun. Nanti dia bakalan panas juga nih, yang portafilternya. Udah. Kita buang aja. Oh, bentar. Kita lap dulu. Oke, ini kopi yang udah di grinder. Kita masukin sini. Gue biasanya begini-gini dulu ya guys. Kalau yang profesional biasanya udah ada alatnya tuh. Ini namanya temper, mungkin teman-teman juga udah tahu. Oke, karena ini biji baru, gue nggak bakal kenceng-kenceng banget tempingnya. Karena sepengalaman yang gue biasa bikin tuh, kalau biji baru tuh lumayan padet dia nanti kalau terlalu kenceng, malah jadi mampet. Oke, dah, gitu aja. Kita pasang di sini, panasin lagi airnya, nanti biar sama. Kurang lebih kayak gitu guys kalau buat bikin kopi. Kalau kopi gue udah lama sih daily bikin kopi kayak gini, nggak kayak sourdough. Kalau sourdough kemarin emang itu gue bener-bener baru nyoba-nyoba. Nanti kan kalau espressonya udah oke, kita gampang tuh mau bikin apa, gula aren atau latte atau apapun itu nanti bisa kita lebih berkembang lagi nanti percobaan-percobaannya. Tapi kan yang basicnya ya espressonya ini sama kayak si starter sourdough kemarin. Nanti kalau starter sourdoughnya udah oke, nah, bisa tuh kemana-mana tuh nanti. Kemarin kan starter sourdough udah oke tuh ya,
Berarti nextnya kalau video buat sourdough mungkin kita bakalan bikin roti sourdough atau pizza gitu kan. Kemarin sih udah nyoba beberapa resep, ada yang oke, tapi masih belum ini gitu. Tapi nanti setelah video ini gue coba bikin buat yang starter sourdough, karena kan kalau starter sourdough kan butuh waktu buat aktifin starternya dulu kan, sekitar 4 jam kurang lebih ya. Kita coba deh, insya Allah. Nah ini kalau begini biasanya udah panas nih, udah 90 derajat nih. Ini biasanya tuangin langsung di sini. Nggak sampai penuh. Oke. Mau nyalain. Kita turunin dulu. Oke guys, ini kita udah jadi espressonya. Ya. Kurang lebih kayak gini guys. Pas 30. Nah, hasil inilah yang nanti kita campurin ke susu atau ke air panas. Kurang lebih kayak gitu. Nanti buat resep-resep selanjutnya kita coba di video lanjutan ya. Buat coba bikin kopi susu gula aren atau cappuccino, americano, kurang lebih kayak gitu. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini aja dulu. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Thank you.